Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesia aku kembali hadir di hadapan Anda spesial Ramadan. Dan tidak terasa kita sudah masuk di hari 21 Ramadan. Untuk itu kita disunnahkan untuk melakukan iktikaf. Maka dari itu pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini yaitu meningkatkan kesadaran diri melalui iktikaf. Bersama guru-guru kita Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Dery Sulaiman. Pemirsa, disiarkan dari Taman Peruri, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Inilah Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab, saya ulang 10 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pemirsa TV One di mana saja berada dan juga hadir di tengah-tengah kita para jamaah, mudah-mudahan semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan guru kita Ustadz Dery Sulaiman, mata'anallah fi tuli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan bulan Ramadan ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran berarti dia istimewa. Yang dipanggil adalah mereka yang beriman. Orang-orang banyak melakukan amal soleh dengan giatnya, semangat luar biasa. Betul gak Bapak Ibu? Saking semangatnya, jangankan yang wajib, yang sunnah saja gak mau ditinggalin. Datang ke masjid, bapak-bapak nggak mau ketinggalan sholatnya. Pada saat ke masjid, pintunya masih dikunci jamaah. Ternyata bapak-bapaknya ini dalam kondisi marah. Kata petugas DKM-nya, mohon maaf Pak Haji, pintunya digeser. Digeser, bukan didorong. Jadi kita puasa ini harus sabar. Apalagi ibu-ibu ini luar biasa semangat. Sholat tarawihnya nggak mau ketinggalan, betul nggak? Luar biasa. Ba'da asar sejadahnya sudah landing di masjid. Ditungguin sampai sholat tarawih selesai, tidak kunjung datang. Masya Allah. Ternyata dagang sejadah. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Kalau di sini ibu-ibu solehah semua. Calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga.
Orang-orang yang puasa insya Allah akan dimasukkan pintu surga namanya Babur Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka. Yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Masya Allah. Oleh sebab itu, keistimewaan yang paling diketahui tentang kedahsyatan Ramadan oleh siapa? Baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in. Kata baginda Nabi, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Zaman terbaik adalah zamanku, kata Nabi. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi yang paling tahu persis kedahsyatan bulan Ramadan, keistimewaannya adalah 3 generasi emas itu. Ramadan dibuka pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dibelenggunya para setan. Saking dahsyatnya bulan Ramadan ini, suasananya religi, betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat? Kita ngelihat kecoa di siang hari bulan Ramadan seperti kurma ajwa. Masya Allah ya. Kita melihat bensin di bulan Ramadan seperti sirup marjan. Masya Allah ya. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Sampai-sampai ada bapak-bapak yang ketiduran, bangun-bangun udah azan, marah dengan ibundanya. Istriku kenapa nggak dibuatin takjil, makan minum persiapan buat buka puasa? Sabar bang, masih azan asar ya. Jadi harus sabar. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kemuliaan kedahsyatan bulan Ramadan itu adalah satu-satunya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di sana lebih mulia lagi, ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Yaitu 10 hari yang terakhir, kata Nabi, kita disuruh mencarinya. Taharrau lailatal qadri, buru malam kemuliaan itu di 10 hari yang terakhir. Maka kita mesti i'tikaf. I'tikaf artinya apa? Bapak Ibu jamaah semua, yaitu berdiam diri, fokus, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sunnah yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi. Sunnah yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi. Pernah sewaktu-waktu terhalang, Nabi menggantinya di bulan Syawal. Masya Allah. Ada namanya i'tikaf secara umum, yang kita bisa melakukannya 1 jam, mungkin setengah jam, mungkin beberapa menit duduk, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu waktu sholat, niat karena Allah, maka bernilai i'tikaf. Kemudian ada lagi i'tikaf khusus yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi, biasanya 10 hari akhir di bulan Ramadan. Bahkan menjelang wafat baginda Nabi, 20 hari i'tikaf berada di dalam masjid. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang ada keluangan waktu, yang ada kesempatan, maka i'tikaflah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Mendapatkan malam kemuliaan yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Di antara amalannya adalah salat berjamaah di masjid, isya maupun subuh, qobliyah ba'diyah, salat tarawih, salat tahajud. Kemudian banyak-banyak baca Quran, zikir, sholawat kepada Nabi, dan terakhir adalah banyak-banyak doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk iktikaf, dan juga amal ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, ada orang yang tidak mau masuk surga rupanya. Maka heran sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, kila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, yang bermaksiat kepadaku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian, untuk mentaati Allah ini tidak diperlukan kekayaan,
Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala ini tidak diperlukan kekuasaan, tidak diperlukan kecantikan, tidak diperlukan ketampanan, bahkan kesehatan. Sering kita lihat orang dipapah ke masjid, didudukkan di dalam saf salat, di kursi roda, pakai tabung infus. Dia tidak sehat, dia sakit. Tapi ternyata Allah beri dia kekuatan untuk mentaati Allah. Kenapa? Apa yang dia miliki ternyata iman. Baik, alhamdulillah pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema meningkatkan kesadaran diri dengan kegiatan iktifak atau dengan ibadah itikaf. Tadi guru kita menyampaikan bagaimana cara dan juga sunnah-sunnah itikaf yang dilakukan selama kita berkegiatan itikaf bersama Ustadz Said Kutub. Nah, di segmen kedua ini pemirsa, Ustadz Dery Sulaiman akan membahasnya berkaitan dengan iktikaf ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Di sini ada enggak yang enggak mau masuk surga? Coba angkat tangan. Yang cita-citanya masuk neraka ada? Kalau yang cita-citanya masuk surga, siapa? Coba angkat tangan. Yang cita-citanya masuk surga, yang tinggi lah, angkat tangan. Alhamdulillah, semoga masuk surga semua, amin. Kata Nabi, ada orang yang tidak mau masuk surga rupanya. Maka heran sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, kila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, yang bermaksiat kepadaku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian, untuk mentaati Allah ini tidak diperlukan kekayaan. Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala ini tidak diperlukan kekuasaan, tidak diperlukan kecantikan, tidak diperlukan ketampanan, bahkan kesehatan. Sering kita lihat orang dipapah ke masjid, didudukkan di dalam saf salat, di kursi roda, pakai tabung infus. Dia tidak sehat, dia sakit. Tapi ternyata Allah beri dia kekuatan untuk mentaati Allah. Kenapa? Apa yang dia miliki ternyata iman. Jadi iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Di mana letaknya iman itu? Ada yang tahu? Di lisan kah? Bukan. Iman itu letaknya di dalam hati. Iman yang tidak masuk ke dalam hati itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol. Iman yang tidak masuk ke dalam hati seperti peluru yang tidak masuk ke dalam senapan. No power, tidak ada kekuatan apa-apa. Maka kita mesti memasukkan iman ke dalam hati dengan cara apa? Bagaimana supaya kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati? Satu caranya, hati harus bersih. Mustahil seekor ayam akan masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Terus bagaimana caranya? Keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, buka pintu kandang, maka ayam akan masuk dengan tenang. Selagi masih ada hubbud dunia, ada dunia di dalam hati kita, tidak mungkin iman masuk ke dalamnya, tidak mungkin kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Maka kita perlu berjuang untuk mengeluarkan makhluk dari hati. Yang sudah punya suami, keluarkan suami dari hati. Yang sudah punya istri, keluarkan istri dari hati. Yang sudah punya mobil, mobil jangan sampai masuk hati. Mobil biarkan di garasi. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah, bagaimana supaya mengeluarkan dunia dari hati itu? Salah satunya dengan i'tikaf.
Kita pergi meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, ya, menghilang sejenak tapi bisa pulang, pergi tapi bisa kembali. Luangkan masa, dan fadilah itikaf itu sangat besar. Tadi saya sama Ustaz Said Kutub ngobrol di belakang. Beliau sampaikan satu malam itikaf itu, kata Rasulullah SAW, dijauhkan dari api neraka sejauh 3 parit. Betul Ustaz, 3 parit ya. 1 parit sejauh langit dan bumi. 3 parit. Bagaimana kalau 3 malam itikaf? Bagaimana kalau 10 malam terakhir itikaf? Nah, maka hadirin sekalian yang ada di acara ini ataupun yang ada di rumah, luangkanlah waktu untuk itikaf. Ini bapak-bapak nih, apalagi sekarang sudah masuk 10 malam terakhir. Saatnya kita berburu Lailatul Qadar. Jangan istrikaf terus. Tahu istrikaf? Istri di dekaf. Jangan terus. Sekali-sekali tinggalkan istri karena Allah. Berpisah sementara untuk berkumpul selama-lamanya di syurga. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati dari kesyirikan. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun di dalam hati selain Allah. Only Allah, hanya Allah. Dan Nabi SAW ajarkan sebuah amalan sederhana. Jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharuilah iman kalian, tingkatkanlah iman kalian. Seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Ayo semuanya yang ada di rumah ikuti. La ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian ucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya, sampai orang-orang mengira kita gila. Sampai kapan ucapkan kalimat itu? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana hidupmu begitulah matimu. Maka saya ingatkan nih pemirsa sekalian yang di rumah, yang ada di studio di acara ini, kalau ingin mati dengan sebuah kalimat, sering-seringlah, banyak-banyaklah mengucapkan kalimat itu. Kalau ingin mati di satu tempat, sering-seringlah berkunjung dan berlama-lama di tempat itu. Kalau ingin mati dengan sebuah pakaian, sering-seringlah memakai baju itu. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak ingin mati dengan sebuah kalimat, jangan ucapkan kalimat itu. Kalau tidak mau mati di satu tempat, jangan sering-sering ke sana, apalagi berlama-lama. Kalau tidak mau mati dengan sebuah pakaian, jangan pakai baju itu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Dan bagaimana matimu, begitulah nanti keadaanmu dibangkitkan di akhirat. Maka orang baik insya Allah hidupnya baik, matinya baik. Orang-orang yang husnuzon sepanjang hidupnya, insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi orang-orang yang suuzon, na'udzubillah, sangka buruk, menulis yang buruk-buruk, bicara yang buruk-buruk, melihat keburukan orang lain, dan fikir yang buruk-buruk, ini na'udzubillah. Jangan sampai kita su'ul khatimah. Maka hadirin sekalian, jadilah orang baik, jangan lelah jadi orang baik. Semoga Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan Islam, matikan kita dalam keadaan Islam, mati dengan la ilaha illallah. Dari Sulaiman yang telah memberikan tausiah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah pemirsa, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab yang nanti akan kami persilakan kepada para jamaah, namun Ustadz Said Kutub sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah jamaah, di bulan yang penuh berkah ini saya akan berbagi berkah. Seorang jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapat hadiah tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa, tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, pertanyaannya adalah sebutkan salah satu rukun i'tikaf. Silakan Bapak Ibu, Mas atau Mbak yang bisa menjawab, silakan ya. Yang kerudung putih silakan. Masya Allah, tabarakallah, silakan. Maju ke depan, silakan. Luar biasa memperhatikannya dengan fokus dan serius seperti lagi iktikaf. Silakan Mbak, jawabannya adalah apa? Iya baik. Silakan ke depan.
Silakan. Jawabannya adalah apa? Ya baik, izin jawab Ustadz. Untuk jawabannya itu salah satu rukun iktikaf yaitu yang pertama tadi niat, kemudian berdiam diri di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya betul sekali. Mudah-mudahan berkah Kak ya. Dan alhamdulillah saya ucapkan selamat. Anda berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa ini dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Luwak Wat Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali setelah satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan kita masuk dalam sesi tanya jawab yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang sudah tadi memberikan tausiah, Ustadz Dery Sulaiman dan juga Ustadz Said Kutub. Kami persilakan terlebih dahulu kepada para jamaah atas nama Terry yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri, Terry, silakan. Mana atas nama Terry? Oke, nanti akan dijawab oleh Gurunda Ustadz Said Kutub. Silakan Terry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Tari dari Jakarta Tari. Utara. Oke. Silakan Tari. Izin bertanya Ustadz, apakah bisa wanita yang sedang haid di 10 hari terakhir dan wanita tersebut ingin ikut iktikaf? Iktikaf, oke. Ya. Dalam berhalangan apakah masih bisa melakukan iktikaf begitu ya? Iya betul. Baik, terima kasih Tari atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Said Kutub akan menjawab. Boleh sambil turun juga Ustadz Said Kutub? Siap, baik. Ya. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Niatnya saja ingin iktikaf, mudah-mudahan semua amalannya dikabulkan. Amin, amin. Semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tari bertanya tentang iktikaf sedangkan sedang berhalangan. Ada yang datang bulan, datang matahari, datang bintang ya dan sebagainya. Ini niatnya udah luar biasa ya. Tapi dalam Islam ada tinjauannya sendiri. Selama kita berhalangan, khususnya wanita, tidak diperbolehkan untuk i'tikaf di dalam masjid. Tidak diperbolehkan i'tikaf, berdiam diri, niat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala karena memang masjid tempat suci dan sebagainya. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah, terutama agar mendapat malam kemuliaan yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Kalau kita melakukan amalan di malam itu, maka dikalikan 83 tahun plus 4 bulan tanpa henti. Maka jangan dia sia-siakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak berada di masjid. Bisa nggak? Bisa. Bisa mendapatkan Lailatul Qadar nggak? Bisa. Itu walaupun di rumah tetap berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang lain. Di antaranya banyak baca Al-Quran, tidak menyentuh Al-Quran langsung. Kalaupun pakai Al-Quran dengan sarung tangan atau menggunakan handphonenya dengan aplikasi Quran, silakan. Kemudian juga banyak zikir, banyak baca doa agar Allah mengampuni dosa kita. Mempersiapkan sahur buat keluarga, melakukan amal sedekah, melakukan kebaikan-kebaikan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus ke masjid, insya Allah tetap mendapatkan malam kemuliaan itu. Jangan sampai malam itu kita tidak melakukan amal. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak melakukan amal, apalagi di bulan yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan kita masih melakukan kemaksiatan dan dosa, apalagi di luar bulan Ramadan. Rugilah, celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas, al-fursah adz-dzahabiyah, kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Walaupun ada juga yang ibu-ibu bertanya nih, ibu-ibu saking semangatnya luar biasa, betul nggak ibu-ibu? Ramadan ini pada saat dia buka puasa yang diingat apa? Kira-kira sahur makan apa? Pada saat sahur yang diingat adalah buka puasa makan apa? Kata anaknya, ibu nanya, palingan yang keluar mie goreng lagi ya.
Paling ditambahkan nugget sama telur ceplok nih ya. Tapi bukan ibu-ibu sini. Di sini semuanya makannya daging semua nih. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Ustaz Said Kutub. Berikutnya boleh duduk kembali Ustaz Said Kutub. Nah, nanti akan dijawab oleh Ustaz Dery Sulaiman. Kami persilakan atas nama Rama. Boleh berdiri Rama. Oke, nanti akan dijawab oleh Ustaz Dery Sulaiman. Nanti sambil turun ya Ustaz. Oh, duduk aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dari Kebon Jeruk. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya sederhana aja. Surah apa yang dianjurkan dibaca di dalam Al-Quran ketika kita beritikaf? Terima kasih. Surat apa yang dianjurkan dibaca di dalam Al-Quran? Ketika kita itikaf Ustaz. Ya, silakan Ustaz Dery. Itu Ustaz Said Kutub lebih tahu jawabannya. Surat apa Ustaz? Ya baik, ini pertanyaan luar biasa. Sebenarnya Ustaz Dery Sulaiman udah biasa melakukannya. Jadi kata ulama itu kira-kira minimal kita membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. 3 kali baca khatam Al-Quran. Kedua kata ulama, malam itu kita baca minimal 100 ayat. Seperti semalam suntuk. Apalagi ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Kalau bisa lagi, itu bisa membaca Al-Quran lebih panjang lagi. Suratnya silahkan. Bebas ya. Ya bebas. Surat Al-Baqarah bisa sampai surat Ali Imran, An-Nisa silahkan. Itu setiap pahala kita kalau di bulan Ramadan itu pahalanya 10 kali lipat kali 10 lagi. Luar mungkin biasa. ada amalan lain yang mesti dilakukan di saat iktikaf, mungkin Ustaz Dery bisa menambahkan Ustaz. Saya punya amalan ketika iktikaf itu memang memutuskan hubungan dengan dunia. Jadi kalau bisa iktikaf itu handphone jangan dibawa, jangan dihidupkan. Saya lihat hari ini banyak anak-anak muda iktikaf. Saya tengok dari belakang main game. Ternyata game online, app rupanya. Berarti bocah-bocah app istikaf bukannya baca Quran. Jadi alangkah ruginya kita ketika kita sudah luangkan waktu, tinggalkan rumahnya, kasur empuk di rumah, ya. Kemudian pergi ke masjid, tapi di masjid bukan beramalan. Maka banyak-banyaklah tasbihat, banyak-banyaklah salawat, banyak-banyaklah istighfar, qiyamul lail. Kalau bisa ya seperti beberapa teman-teman kita di pesantren ya. Ada satu pesantren di Temboro tuh, itu malam iktikaf mereka itu mengkhatamkan Al-Quran 1 malam. Meskipun itu tidak diperintah ya, tapi mereka mengkhatamkan 30 malam itu full 30 kali Al-Quran. Nggak main-main. Jadi itu mereka berdiri sepanjang malam sholat. Ya kalau kita nggak mampu 1 malam itu 30 juz, minimal 1 juz Al-Quran. Ya minimal 1 juz Al-Quran. Jadi usahakan ketika kita i'tikaf fokus kepada akhirat, banyak-banyak zikrul maut, banyak-banyak merenung, apalagi jam 2 malam. Usahakan sholat 2 rakaat dengan 2 tetes air mata, angkat tangan, Allah turun tangan insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Dery Sulaiman atas jawabannya. Nah pemirsa, kita akan perdalam lagi. Kami persilakan lagi kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kalau dulu kata baginda Nabi, kalau di luar Ramadan ba'da Isya sunnahnya tidur. Kita bisa nggak? Bisa, beda bangunnya. Nabi nanti jam 11 bangun, jam 2 bangun, ibadah sampai subuh. Kalau kita bangunnya menjelang zuhur ya. Bagaimana caranya? Istirahat, jangan dipaksakan, nanti mulai lagi. Memang baginda Nabi yang memerintahkan kita. Ahyal laila, saat memasuki 10 hari yang terakhir, hidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, yang selama ini tidak membangunkan keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, bangunkan untuk ibadah. Wa ayqadha ahlahu wa syiddal mizar, mengencangkan ikat pinggangnya, bahkan meninggalkan istrinya, cari istri yang lain. Enggak ya. Tapi meninggalkan istrinya maksudnya tanda kutipnya totalitas ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi ini istimewa nih, adik-adiknya luar biasa. Istimewanya Nabi itu buka puasa digabung dengan sahur. Maksudnya buka puasa sedikit, nanti makan beratnya gabung pada saat sahur supaya kuat. Kita makannya banyak luar biasa pada saat azan maghrib, pada saat isya kita sudah ngantuk. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan berkaitan dengan tema kita yaitu i'tikaf. Nah, kami persilakan kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, tadi yang sudah diberikan mic-nya boleh berdiri, sebutkan namanya dan ajukan pertanyaannya apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerisa dari Jakarta Selatan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mengatasi rasa lelah hingga mengantuk saat iktikaf? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini pertanyaan Nelisa nih. Silakan Ustadz Said Kutub, bagaimana mengatasi ngantuk di saat iktikaf? Ini pasti ngantuk nih. Gimana cara mengatasinya Ustadz? Baik, jadi
Pertanyaannya luar biasa. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita berjuang berjihad di siang hari adalah dengan puasa. Berkata baik atau diam, terjaga matanya, telinganya, hatinya. Kemudian yang kedua berjihad di malam hari. Dimulai dari maghrib, kemudian kalau bisa begadang ataupun kita istirahat dulu sebentar. Kalau udah lelah istirahat ya. Kemudian menghidupkan lagi malamnya dengan ibadah. Bagaimana caranya supaya kita tidak ngantuk? Istirahat, ya istirahat. Kalau udah nggak kuat, boleh istirahat. Ambil air wudhu, kemudian mulai lagi. Nah biasanya ada selingan nih. Kalau anak-anak selingannya apa? Biasanya main handphone. Tadi kata Ustadz Dery, jangan main handphone. Berarti main gadget. Bukan. Berarti main laptop. Bukan juga. Pinggirkan semua. Makanya sekarang itu di masjid-masjid selingannya adalah adanya kajian. Ya jam 1:30 pagi. Semalam saya ngisi jam 1:30 pagi sampai jam 2:30. Kita diskusi, kita meningkatkan roh, semangat ibadah. Ini selingan, ya silaturahim. Yang memang pada intinya adalah Nabi saat i'tikaf memiliki tenda sendiri, istrinya juga dengan tenda yang lain, memutuskan hubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngantuk wajar, namanya kita manusia. Kalau dulu kata baginda Nabi, kalau di luar Ramadan ba'da Isya sunnahnya tidur. Kita bisa nggak? Bisa, beda bangunnya. Nabi nanti jam 11 bangun, jam 2 bangun, ibadah sampai subuh. Kalau kita bangunnya menjelang zuhur ya. Bagaimana caranya? Istirahat, jangan dipaksakan, nanti mulai lagi. Memang baginda Nabi yang memerintahkan kita. Ahyal laila, saat memasuki 10 hari yang terakhir, hidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, yang selama ini tidak membangunkan keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, bangunkan untuk ibadah. Wa ayqadha ahlahu wa syiddal mizar, mengencangkan ikat pinggangnya, bahkan meninggalkan istrinya, cari istri yang lain. Enggak ya. Tapi meninggalkan istrinya maksudnya tanda kutipnya totalitas ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi, ini istimewa nih, adik-adiknya luar biasa. Istimewanya Nabi itu buka puasa digabung dengan sahur. Maksudnya buka puasa sedikit, nanti makan beratnya gabung pada saat sahur. Supaya kuat. Kita makannya banyak, luar biasa pada saat azan maghrib. Pada saat isya kita sudah ngantuk. Zikir-zikir, nunduk-nunduk, lama-lama tidur. Bangun-bangun masuk surga. Masya Allah. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Said Kutub. Nah berikutnya kami persilakan kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Yang mana lagi? Mic-nya tadi udah dibagikan? Silakan. Oke, boleh berdiri? Ya. Kepada siapa? Oh, lagi. Oke, silakan. Boleh berdiri. Disebutkan namanya dan diajukan pertanyaannya ya. Silakan. Nama saya David Pramudia. Saya David, di Pasar Minggu. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau kita itikaf itu diam diri di masjid atau boleh pulang pergi? Soalnya kan kepikiran orang tua di rumah. Oke. Dan juga ada kerjaan, mungkin sekolah dan lain sebagainya mungkin ya David ya. Baik, terima kasih David atas pertanyaannya. Silakan Ustaz dari Sulaiman. Masya Allah, pernah satu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW sedang itikaf, tiba-tiba ada orang yang minta tolong. Maka beliau keluar dari masjid. Jadi kalau ada urgensi nggak ada masalah. Kalau ibunya panggil tentu tidak mungkin kita harus menolak panggilan ibu untuk itikaf. Itikaf itu sunnah, tapi memenuhi panggilan ibu itu wajib hukumnya. Bahkan dalam sholat sunnah pun Ustadz ya, orang dipanggil mamanya lagi sholat sunnah itu boleh dibatalkan, bahkan disuruh batalkan ya, karena memenuhi panggilan ibu itu lebih besar pahalanya ya. Jadi jangan sampai gara-gara itikaf terus kita menjadi orang yang hilang, kepekaan sosial kita hilang dengan masyarakat. Jadi boleh pulang pergi boleh, tapi ahsannya memang ya lebih baik itikaf khususkan waktu setiap masuk masjid. Sebetulnya sunnahnya kan nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi itikaf itu bukan hanya bulan Ramadan, anytime, kapan saja bisa itikaf. Setiap kali masuk masjid, niat itikaf ya. Jadi bukan harus terbelenggu di sana terus, tidak. Ya tadi yang bilang masalah Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dan kita masih ada satu segmen untuk sesi tanya jawab. Kami silakan terlebih dahulu untuk jamaah dari jamaah Ikhwan. Ya, boleh berdiri silakan, dikenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hairul Ibrahim dari Yayasan Irmah. Izin bertanya Pak Ustadz. Itikaf secara bahasa adalah berdiam atau menetapkan diri pada suatu tempat. Secara syar'i adalah menetapkan diri di sebuah masjid untuk niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita beritikaf secara maksimal di sela-sela kesibukan aktivitas kita, entah bekerja, belajar, atau kesibukan yang lain, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bintang. Ini luar biasa pertanyaan adik-adik kita Gen Z ini. Silakan Ustadz Said Kunto, bagaimana beritikaf di sela-sela aktivitas kita, Ustadz? Iya, padahal bisa dicari di AI itu ya. Luar biasa jawabannya. Memang kita meluangkan waktu. Saya salut ini sama orang-orang yang bekerja, bahkan diambil untuk cutinya di akhir tahun, diambil untuk iktikaf. Ini pahalanya luar biasa. Kenapa kita semangat? Karena Lailatul Qadar datang hanya setahun sekali. Yang belum tentu tahun yang akan datang kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Baik Lailatul Qadarnya nggak ketemu kepada kita, ataupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan waktu, tenaga pikiran, fokus untuk kehidupan akhirat, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena memang ada uzur syar'i, pekerjaan yang sulit ditinggal, aktivitas kuliah, belajar, sekolah dan sebagainya misalnya ya. Bagaimana cara kita i'tikaf? Tadi di awal saya sampaikan ada i'tikaf yang umum, yang memang kita datang ke masjid, misalnya pada saat sholat subuh berjamaah, pada saat isya berjamaah di masjid, maka niatkan di i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bernilai i'tikaf. Fokus walaupun hanya 10 menit, walaupun hanya 1 jam, niatkan i'tikaf selama tarawih. Kalau udah selesai, boleh pulang, aktivitas yang lainnya lanjutkan, silakan. Tapi kita harus pandai bagaimana cara efektif dalam ibadah itu. Saya sampaikan di awal tadi juga, kalau bisa jaga sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Seperti semalam suntuk, nilai bonusnya sepanjang malam. Yang kedua, sholat tarawih bersama imam. Jangan sholat tarawih. Coba saya tanya, sholat tarawih yang salah yang mana? 2, 3 atau 11? Yang salah yang gak sholat. 2, 3 rokaatnya panjang, bacaannya pendek. 11 rokaatnya pendek, bacaannya panjang. Kalau bisa imamnya Al-Fatihahnya 1 nafas. Kalau bisa imamnya jangan nafas. Ya. Ini luar biasa. 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit. Valentino Rossi ketemu imam ini minder dia, Masya Allah. Nah, jadi kita tarawih pastikan bersama imam sampai witir, pahalanya seperti semalam suntuk. Baca Quran 100 ayat, baca Quran Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian sholawat, zikir, kemudian juga banyak-banyak doa. Insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Said Kutub. Berikutnya ada jamaah dari akhwat untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, boleh berdiri. Yang mana ini dan disebutkan namanya lalu disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa dari Bekasi. Izin bertanya Ustadz, apa keutamaan dari itikaf? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keutamaan itikaf ya Syifa ya. Silakan Ustaz dari Sulaiman. Itu fadilah itikaf. Sama ya, keutamaan fadilah bahasa Arabnya ya. 1 malam itikaf itu kata Nabi, kan saya sampaikan di awal tadi, akan dijauhkan dari api neraka sejauh 3 parit. 1 parit sejauh langit dan bumi. Jadi itu luar biasa. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah, apalagi di 10 malam terakhir itu. Kemungkinan besarnya kalau setiap malam kita itikaf, salah satu malam itu adalah Lailatul Qadarnya tuh. Ya, itu dirahasiakan Allah. Kadang-kadang ada orang merasa jangan-jangan malam ini nih, jangan-jangan malam ini nih. Biar kita nggak usah menduga-duga dan kita juga tidak ada rasa sombong di hati, maka usahakan i'tikaf lillahi ta'ala, itu betul luruskan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau belajar meninggalkan dunia kita sejenak. Ya, fokus untuk introspeksi diri, berpikir tentang kehidupan setelah kematian, memahami bahwa dunia ini memang bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Duduk berpikir sesaat. Dan berpikir sesaat untuk perkara ini nih luar biasa. Pahalanya itu lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Ya, jadi duduk merenung berpikir tentang keselamatan diri kita.
Nih aman. Keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Dan apalagi kalau duduk berpikir i'tikaf itu memikirkan keselamatan umat Rasulullah. Bagaimana seluruh umat ini selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan yang paling penting apa? Kalau yang sudah punya suami, dorong suamimu untuk ke masjid. Ibu-ibu tak perlu ngotot untuk aku harus ikut i'tikaf juga, enggak. Kenapa? Karena pahala suami 100% akan mengalir ke buku catatan amal istri tanpa diniatkan. Jadi meskipun ibu-ibu enggak sholat 5 waktu di masjid, tapi suaminya sholat 5 waktu di masjid, kalian dapat seluruh pahala suami. Maka sungguh malang seorang wanita yang punya suami enggak mau i'tikaf, punya suami enggak mau sholat, enggak mau baca Al-Quran, yang ditransfer cuma buku rekening bank saja. Buku rekening amal tak pernah ditransfer. Yang malang lagi, bank pun tak ditransfer, amal tak ditransfer, malang dunia akhirat. Nah, maka seorang wanita yang cerdas, dia senantiasa mendorong suaminya, ayahnya, kakak laki-lakinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? I'tikaf. I'tikaf. Masya Allah, terima kasih Ustadz dari Sulaiman, Ustadz Said Kutub, terima kasih. Di segmen berikut pemirsa, nanti kita akan berdoa bersama-sama, insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Saya Muhammad Sofyan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan dan juga doa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saja i'tikaf ini bukanlah sebuah amalan yang sangat dahsyat, enggak mungkin Rasulullah SAW mencontohkan dan bahkan memerintahkan kita umatnya untuk beriktikaf. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan bukan untuk meninggalkan perkara yang haram saja, tapi beliau meninggalkan perkara yang halal, meninggalkan istri-istri beliau, kemudian mengasingkan diri, duduk di dalam masjid, berfikir, bertafakur, konsentrasi untuk memikirkan kehidupan akhirat. Maka banyak sekali keutamaan i'tikaf. Sungguh malang, sungguh rugi orang-orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya i'tikaf dengan alasan kesibukan dunia. Maka saya mengajak kepada seluruh pemirsa Damai Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, bukan cari waktu luang untuk i'tikaf, tapi luangkanlah waktu kalian. Bila kalian tak temukan jalan keluar, maka keluar dari rumah, i'tikaf di masjid, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.